warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahma dari lokal PGMI 6D. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai penyelidikan atau menyelidiki perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Nah, pada pelajaran ini kita dapat mempraktekkannya pada jenjang kelas 5, yaitu tema 6 yang berjudul panas dan perpindahannya, yaitu subtema yang kedua, perpindahan kalor di sekitar kita. Selanjutnya saya akan menampilkan atau mempraktekkan penyelidikan perpindahan panas secara konduksi dan konveksi, yaitu yang pertama alat dan bahannya yang harus kita sediakan. Yang pertama ada sendok logam atau aluminium. Kemudian yang kedua ada 200 ml air panas. Kemudian yang ketiga itu ada sebuah gelas yang terbuat dari kaca atau gelas bening. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Yang pertama, masukkan air panas ke dalam gelas bening tersebut. Kita masukkan 200 ml air panas. Kemudian masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. Seperti ini. Kemudian setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Kita pegang. Nah, setelah memegang sendok 2-3 menit, kita pasti akan merasakan panas yang menyebar pada ujung sendok tersebut secara perlahan. Nah, setelah kita melakukan uji coba menyelidiki perpindahan panas secara konveksi, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari lembar kerja peserta didik tersebut. Kemudian yang pertama yaitu pertanyaannya, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Nah, yang kita rasakan yaitu tangan terasa panas setelah memegang sendok tersebut. Kemudian soal yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Nah, mengapa? Karena ujung sendok menjadi panas, yaitu panas dari air panas tersebut mengalir ke sendok. Itu dinamakan dengan salah satu contoh dari perpindahan panas secara konveksi. Yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Nah, peristiwa tersebut termasuk perpindahan apa? Ya, betul. Termasuk perpindahan konduksi. Kemudian, tulislah kesimpulan berikut ini. Nah, di dalam LKPD kita dapat simpulkan bahwa perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas secara langsung tanpa zat perantara. Nah, sumber panas dapat mengalir panas pada benda lain secara langsung sehingga benda tersebut menjadi panas. Nah, kita dapat mencontohkannya atau mempraktekkannya dengan praktek yang sederhana ini, dengan memegang ujung sendok yang kita celupkan ke dalam air panas. Nah, selanjutnya yaitu praktikum tentang menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi ini bisa kita lakukan dengan penyelidikan secara sederhana. Yang pertama, alat dan bahan yang harus kita siapkan.
ada segelas air panas, kemudian ada es batu, kemudian ada air matang dalam suhu ruang, kemudian 1 buah kantong plastik ukuran kecil, kemudian 1 buah karet gelang, kemudian pewarna makanan. Nah, percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu tersebut terlebih dahulu. Kamu dapat membawanya sehari sebelum kegiatan. Kemudian percobaan ini bisa kita lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membuat es batu. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu membuat es batu itu seperti apa. Yaitu yang pertama, mencampurkan setetes pewarna makanan ke dalam air panas atau air matang dalam suhu ruang. Kemudian masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik atau ke dalam cetakan es batu yang berbentuk kotak-kotak. Kemudian ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Masukkan plastik yang berisi air tersebut ke dalam lemari es atau freezer. Nah, ibu sudah membuatkannya. Ibu sudah membuatnya, yaitu berbentuk kotak-kotak seperti ini. Dan ibu membuatnya dengan warna coklat. Nah, kita langsung mulai saja cara atau Nah, kita langsung mulai cara atau percobaan. Nah, kita langsung mulai saja langkah kegiatan percobaan tersebut. Yang pertama, kita siapkan air panas atau air hangat. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang bening seperti ini. Nah, kemudian siapkan atau masukkan es batu yang berwarna ke dalam gelas air yang sudah kita beri air hangat atau air panas tersebut. Kita masukkan es batunya. Nah, setelah kita masukkan es batunya, amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Kita amati. Nah, setelah mengamati, kita menjadi tahu bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas. Apakah es batu mencair? Nah, mengapa demikian? Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, kita akan membahas lembar kerja peserta didik, yaitu soal yang pertama adalah bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas. Apakah es batu itu mencair? Jawabannya, ya, ukurannya mengecil. Ukuran es batu mengecil. Kemudian ukurannya mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor atau pengaruh panas yang dirambatkan dari air panas. Kemudian soal yang kedua, es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Nah, panas tersebut tentu saja berasal dari air panas yang kita sediakan. Kemudian yang ketiga, apakah zat perantara pada percobaan ini? Zat perantara yang
ada pada penyelidikan ini, yaitu air hangat atau air panas. Kemudian soal yang keempat, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas percobaan ini? Mengapa demikian? Nah, jawabannya perpindahan panas secara konveksi karena kalor berpindah disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian yang kelima, soal yang kelima adalah sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di selanjutnya soal yang kelima, sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, cerobong asap. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyelidikan ini yaitu peristiwa penghantar panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut perpindahan panas secara konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada percobaan yang telah kita coba tadi. Nah, percobaan di atas adalah es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air. Baiklah, itu saja video praktikum dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.